Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat ke-20 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardi wa ma kana lahum min dunillahi min awliya yudha'afu lahumul 'adzab ma kanu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nuran wa rahmah wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna al-kitab, Allahumma aslih lana fi dinina wa wassi' lana fi darina wa barik lana fi rizqina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khadalal muslimin wa ansuril mustad'afina minal mu'minin wa ayyidna jami'an biruhim minka ya rabbal alamin. Allahumma amkur lana wa la tamkur alaina. Allahumma ansur lana wa la tansur alaina. Allahumma a'inna wa la tu'in alaina. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayat ke-20. Ulaika, mereka itu, mereka siapa? Mereka yang disebutkan di ayat 18 dan 19 ya. Kita nyambung, kita lihat saja di ayat 19 kemarin sudah kita bahas orang-orang yang membikin-bikin kebohongan gitu ya. Waman adlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Katakan di akhir ayat 18 itu ku ala laknatullahi 'alal dzalimin. Sungguh tahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zalim. yakni orang-orang yang menghalangi jalan Allah, mencari kebengkokan, ya bahunaha iwaja, dan mereka kafir kepada akhirat. Orang ini ya, ini yang disebut di ulaika di sini. Ulaika lam yakunu, tidak adalah mereka itu mu'jizina, orang-orang yang melemahkan, orang-orang yang mempunyai ijaz, mempunyai daya lemah, daya melemahkan orang fil ardi, di bumi. Wa makana lahum, dan tidak adalah bagi mereka itu, mereka tidak punya gitu ya. Wa makana lahum, tidak adalah bagi mereka, mereka tidak mempunyai min dunillahi, dari selain Allah, min auliya, dari kekasih-kekasih, teman-teman dekat, pemimpin-pemimpin, wali-wali, pengurus-pengurus ya. Wali itu artinya pengurus, pemimpin, teman dekat, macam-macam ya. Yudha'afu, dilipat gandakan, dilipat gandakan lahum, untuk mereka, al-azabu, siksa, azab. Maka nul yastati'una sam'a, mereka tidak mampu mendengar, tidaklah mereka itu mampu mendengar. Wa makanu yubsirun, dan tidaklah mereka itu mampu melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Maksudnya di sini kaitannya dengan kebenaran ya. Ulaika, mereka itu alladzina, orang-orang yang khosiru anfusahum,
menjadikan rugi diri mereka sendiri, merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum, dan hilang anhum dari mereka, maka kanu yaftarun, apa yang adalah mereka itu buat-buat. Yaftarun, bikin-bikin, buat-buat, gawe-gawe kedustaan ya. La jaroma, tidak bisa tidak, pasti. La jaroma, pasti. Annahum, bahwa mereka itu fil akhirati, di akhirat, hum, mereka al akhsarun, orang-orang yang sangat rugi. Khosirun, akhsarun, khosiru rugi, akhsar lebih rugi lagi. Orang-orang yang disebutkan di ayat 19, 18 dan 19 itu yang membuat-buat kedustaan atas nama Allah itu tidak bisa melemahkan di dunia. Maksudnya melemahkan Allah di dunia ini, apalagi di akhirat ya. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh, tidak bisa melemahkan Allah di muka bumi. Yang terjadi, mereka justru menjadi orang-orang yang dilemahkan oleh Allah, kalah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu maksudnya. Jadi bukan mengalahkan tapi kalah. Mereka kan maunya kafir kepada Allah, mereka maunya berbuat membuat kedustaan atas nama Allah. Tapi yang terjadi, mereka justru dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu buktinya mereka kalah itu kan tidak semua keinginan tercapai ya di dunia ini, faktanya ya, baik orang kafir maupun orang beriman sama, tidak semua keinginan kita kan tercapai. Itu tanda bahwa kita tidak bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tidak semua yang tidak disukai, gimana itu? Banyak hal yang tidak disukai manusia mengenai manusia. Itu juga bukti bahwa kita tidak berkuasa. Orang tidak mau sakit, tapi sakit juga kan? Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit? Yang ada berarti temannya Fir'aun itu. Fir'aun itu tahu loro itu. Fir'aun tidak pernah sakit sama sekali. Jadi sakit pusing saya nggak pernah. Menurut riwayat Israiliyat ya, pusing nggak pernah. Nah, begitu ketemu Nabi Musa ya itu pertama kalinya dia pusing. Pertama kali pusingnya Fir'aun itu ketika ketemu Nabi Musa yang bawa tongkat itu ya, yang menunjukkan kemampuannya di depan Fir'aun. Sebelumnya tidak pernah pusing. Pilek, COVID tidak pernah itu. Fir'aun itu nggak pernah sakit sama sekali. Ya, jadi kalau orang beriman sakit ya biasa, karena itu untuk pengampunan dosa ya. Dan kemudian yang terjadi, mereka nanti malah akan disiksa oleh Allah. Jadi dibalas di dunia juga dibalas di akhirat. Qadirun al intiqami minhum fid darid dunya qabla al akhirah. Jadi Allah mampu untuk membalas mereka di dunia sebelum di akhirat. Jadi ada hadis muttafaqun alaihi, innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah itu memberi tempo kepada orang yang zalim, memberi waktu, kasih waktu, la yumli lidzalim, kasih waktu untuk orang yang zalim. Hatta idza akhadhahu, sampai ketika Allah hendak menyiksanya, saat Allah menyiksa itu lam yuflithu, tidak melepaskan. Jadi pasti kena. Kalau Allah menghendaki disiksa akan kena juga orang zalim gitu ya. Terus paling gampang contohnya Fir'aun lagi. Fir'aun itu sudah bertanding dengan Nabi Musa berkali-kali kan, sihir kalah juga. Apalagi itu yang bikin Haman suruh bikin bangunan tinggi. Fa'aukid li ya Hamanu alatin ali sorhan la ali atoliu ila ilahi Musa. Katanya ilahnya Musa itu di atas sana, di langit sana. Bikin, Haman bikin bangunan tinggi, nanti saya akan naik. Konon diceritakan di riwayat, bukan di Quran ya. Fir'aun itu sampai di atas bawa panah terus memanah ke atas sana, diarahkan ke atas. Terus panahnya balik, anak panahnya balik dalam keadaan ada darahnya. Katanya, aku sudah berhasil membunuh Tuhannya Musa. Mati sekarang, sudah tak bunuh itu. Begitu ya, itu kata Fir'aun. Tidak tahu kena burung atau kena apa, yang jelas balik itu ada darahnya, itu kata Fir'aun begitu ya. Kalah lagi itu sudah. Terus yang terakhir ditenggelamkannya Fir'aun di laut itu gitu ya. Sudah dia dalam posisi mengejar,
Jadi kan sebenarnya nanti kalau kita baca ayatnya itu kan Fir'aun itu sengaja membiarkan Musa lari gitu loh. Sebenarnya tahu telik sandinya, telik sandi itu bahasa Indonesia ya Pak? Mata-mata intelnya itu tahu ini Musa dan Bani Israel mau pergi, mereka tahu, tapi memang sengaja membiarkan itu loh, biarkan lari dulu, nanti kita kejar, nah gitu loh, biar ada apa istilahnya dramanya, nah, gitu kan ya, sekarang itu bikin konten itu ya. Jadi apa, lari kejar, nah, dengan asumsi, dengan perkiraan tetap akan terkejar. Nah, mereka lari, kita bisa bayangkan, konon sebagian riwayat sebutkan Bani Israil waktu itu jumlahnya 500.000 orang, laki-laki, perempuan, ada tua, muda, dan anak kecil juga lari. Saat cepet-cepetnya lari kalah sama kecepatan larinya tentara kan, gitu kan, akan terkejar juga. Nah, tapi Allah lebih berkehendak sampai di laut sudah kelihatan, akhirnya Allah selamatkan Musa dan Bani Israil dan Allah tenggelamkan Fir'aun, gitu kan ya. Maka hatta idza akhadahu lam yuflithu, tidak akan melepaskan. Makanya orang-orang itu perlu kita ingatkan, baiklah Pak, Bapak sekarang bisa zalim, tapi nanti kalau Allah berkehendak kayak bisa lepas loh Pak, lam yuflithu loh. Nah gitu, jangan zalim supaya berhenti dari kezaliman. Terus di sini dikatakan yudha'afu lahumul azab, dilipat gandakan siksa untuk mereka. Maksud dilipat gandakan itu sebenarnya ya sesuai dengan yang ditetapkan Allah, sebenarnya begitu. Tetapi memang secara zahir kan jadi berlipat ganda. Jadi sakitnya di neraka itu kan memang berlipat ganda dibanding dengan di dunia kan. Hukumannya juga berlipat ganda. Makanya daripada dihukum di akhirat, mending dihukum di dunia. Ada seorang perempuan yang berzina itu kan ya, perempuan berzina, terus bilang kepada Nabi supaya minta dirajam. Ditanya, ya, perempuannya hamil, kata Nabi, tunggu dulu sampai kamu bisa melahirkan anak kamu. Sudah melahirkan, tunggu dulu sampai anak kamu itu bisa dilepaskan, tidak tergantung ibunya lagi. Sudah, akhirnya dirajam oleh Nabi. Sudah, ketika dirajam, ada seorang sahabat, salah seorang sahabat Nabi mengatakan, wah perempuan ini cilaka dia itu, sudah Allah sembunyikan, tidak ada yang tahu, malah dia cerita, akhirnya dia harus dirajam, gitu kan ya. Jadi terus Nabi mengatakan, kamu jangan bantu setan. Orang ini, perempuan ini sudah bertobat dengan tobat yang kalau dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mencukupi, gitu kan ya. Kenapa? Karena orang sudah menyerahkan diri kepada hukum Allah dan dia diampuni dosanya, walaupun sudah gitu, mati dalam keadaan begitu, tapi diampuni dosanya. Lah begitu. Kalau dia lolos dari situ, nanti di akhirat lebih berat lagi pertanggungjawabannya. Karena orang berzina kan disiksa di akhirat kayak gitu siksanya ya. Kumpulkan orang-orang telanjang itu lalu dibakar gitu di satu tempat gitu kan, disebutkan dalam hadis itu. Para zunat itu para pezina, orang-orang yang suka berzina di dunia. Begitu. Maka tetap berlipat ganda kan, itu maksudnya. Mereka tidak mampu mendengar dan tidak mampu melihat, maksudnya tidak berguna pendengaran dan penglihatan mereka itu dari menyelamatkan mereka dari neraka. Kenapa? Karena ketika di dunia pendengaran penglihatannya tidak digunakan untuk mendengar dan melihat kebenaran, atau melihat jane, sebenarnya melihat tetapi tidak paham bahwa itu kebenaran, gitu loh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita ini gelem mau menjalani kebenaran itu luar biasa, itu rezeki yang besar itu. Jadi jangan disia-siakan gitu. Kok kita masih mau ngaji gitu, masih mau ngaji, masih mau dalam Quran, itu karena karunia Allah saja. Di Solo itu ada, saya pernah cerita bareng di sini ya, ada orang sudah sepuh, sekarang sudah meninggal orangnya itu, cerita kepada kita, saya mengenal orang itu sejak kecil gitu. Sudah kecil pokoknya dia itu kalau guru ngaji pagi, dia mesti di sebelah kanan moki itu, kalau nggak kanan kirinya itu, jadi di paling depan. Jadi subuh sudah datang ke masjid, artinya mesti itu. Terus dia cerita, orang ini tadi, si mbah-mbah ini tadi, sekarang sudah wafat orangnya, sudah lama meninggal. Pakai bahasa Jawa. Saya itu ngaji pagi sudah nggak tahu berapa puluh tahun, khatam berkali-kali, tidak pernah telat, tidak pernah ngantuk, tidak pernah paham.
Yang belakang itu yang susah itu. Tidak pernah telat, tidak pernah ngantuk, tapi harus tahu mudeng. Neng saya sabar, aku sabar, aku tetap ngaji aku. Orang mudeng ya ben, yang penting sabar, gitu katanya gitu. Sampai matinya itu, subhanallah ya. Hanya tertabrak kecelakaan semeninggal dunia. Jadi itu loh, orang masih mau mendengar. Ini tadi jujur yang ngomong orang mudeng. Jadi aku orang mudeng. Sing ditangani apa mudeng mboten, Mbak? Orang mudeng aku. Ning tetap ngaji. Nah, itu orang mudeng tapi tetap ngaji, tetap mau jalankan kebenaran. Lah itu ada orang-orang yang untuk datang saja itu malas-malasan, alas-alasan. Ada ya rumahnya dekat-dekat situ saja itu. Ora teko alasannya cem-cem gitu macam-macam ya. Jadi nggak datang ke sana nggak mau apa gitu. Itulah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, masih mau datang, alhamdulillah gitu ya, masih mau mendengarkan, alhamdulillah. Tambah lagi kalau nanti masih mau melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana di surat Al-Ahqaf, silakan dilihat ya. Al-Ahqaf itu surat yang ke-46. Betul. 46 atau 47? 46. Ayat ke-26. Al-Ahqaf ayat 26. Wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min syai' idh kanu yajhaduna bi ayatillahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dan kami jadikan untuk mereka itu sam'an, pendengaran, wa absaran, dan penglihatan, wa af'idatan, dan akal-akal atau hati-hati, banyak akal. Fama aghna anhum, maka tidak berguna dari mereka itu sam'uhum, pendengaran mereka, wala absaruhum, dan penglihatan mereka, wala afidatuhum, dan akal-akal mereka, hati-hati mereka, min syai'in, dari sedikit pun. Idh kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka itu membantah, jahada ya, membantah, mendebat ayatillah, ayat-ayat Allah. Wa haqabihim, dan menimpa mereka, maka nubihi yastahziun, apa yang mereka olok-olok, apa yang mereka ejek, kan mengejek Muhammad, katanya datangkan siksa, mana siksanya, mana gitu. Nah, nanti akan menimpa mereka nanti, tapi di akhirat. Di dunianya mungkin mereka selamat ya. Nah ini kan sama ya, punya pendengaran, penglihatan, dan afidah, akal, tapi nggak berguna, tidak paham. Gambarannya di ayat yang lain, ulaika gimana tuh, yunadauna min makanin ba'id gitu. Seperti orang yang dipanggil dari tempat yang jauh itu. Hai, wah, nggak jelas kan? Apa itu, ngomong apa dia itu, nggak jelas itu, jauh gitu. Atau orang yang dipanggil, atau binatang ternak yang dipanggil oleh manusia, kan nggak paham juga itu. Bagian paham, bagian enggak ya. Bahasanya beda. Nah itu gambarannya gitu. Orang Arab tahu bahasa Arab, tapi tidak paham Quran. Tidak pahamnya kenapa? Ya karena tidak diberi kepahaman oleh Allah gitu. Masih mending orang-orang non-Arab, orang Ajam, tapi diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Ini juga sama, pendengarannya, penglihatannya, akalnya tidak berguna. Atau sebagaimana di surat Al-Mulk, Tabarok itu ya, ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, kalau saja kami ini mendengar atau berpikir, kalau mau mendengar mau berpikir, makunna min ashabis fi ashabis sa'ir, kami tidak akan termasuk orang-orang yang masuk ke dalam neraka sa'ir. Udah, kemudian ulaikal ladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka itu orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena mereka masuk ke dalam neraka. Perbuatan itu merugikan diri mereka sendiri. Perbuatan mereka di dunia yang menolak kebenaran tadi ya, berdampak pada masuknya mereka ke dalam neraka. Itu mereka membuat rugi diri mereka sendiri. Ketidakmauan taat itu menjadikan mereka jadi rugi gitu ya. Dan disiksa terus kan, kulama khobat zidnahu sa'ira, setiap kali hendak mau padam, bukan sudah padam, mau padam tambah lagi nyala apinya, sehingga terus menyala api neraka itu kan ya. Kulama khobat zidnahum sa'ira, tidak pernah berhenti, selalu mendapatkan siksaan yang seperti itu. Nah ini orang saudara-saudara kita itu kadang-kadang memahaminya, loh kok
ruginya di mana toh? Wong saya itu baru kemarin tuh ada orang tanya, itu Ustaz, ada doa itu loh yang tentang wati jarotan lantaburo itu loh, lantabur ya, tadi hajan mabururo, terus sakyan maskuro, hijaratan lantabur. Ini orang itu memahaminya keliru, memahaminya itu di dunia gitu loh, sehingga dia punya keyakinan pokoknya kalau saya sudah haji, kalau saya berusaha selalu sukses, tidak pernah rugi. Nah, gitu. Jadi juragan pasar Klewer itu ya, kaji karena dungonya itu tijaratan lantabur, pokoknya nanti pulang ke pasar lagi tidak pernah rugi. Lah karena keyakinan gitu, ketika rugi mereka kaget loh, kok rugi? Gitu loh. Saya jawab, itu tijaratan itu tijarah dengan Allah, bukan kok dagangan di pasar, bukan begitu. Sebagaimana sakyan maksudnya sa'i itu loh, bukan usaha di dunia, enggak, sa'inya di waktu haji itu loh, itu disyukuri oleh Allah, artinya diterima kasih oleh Allah, dibalas dengan pahala gitu. Sebagaimana tijarah juga gitu, tijarah itu tijarah apa toh? Perdagangan dengan Allah itu loh, itu tidak akan rugi. Kita berdagang dengan Allah itu isinya untung sama untung gitu kan ya, nggak pernah rugi kan, karena balasannya memang di akhirat bukan di dunia gitu. Tambah lagi orang tanya juga kebetulan di majelis apa itu, dosen-dosen UNS ngaji kan, saya bilang kita infak tujuannya biar tambah uang itu gimana tuh? Lah ya tau kan, orang-orang katakan kan pokoknya kita mengeluarkan 1 berbalas 10 katanya gitu, 1.000 berbalas 10.000, 10.000 balasnya 100.000, kalau 1 juta 10 juta kan gitu kan, 10 kali lipat, itu minimal 10 kali lipat, bisa 700 kali lipat. Terus saya katakan balasan yang dijanjikan sampai 700 itu di akhirat bukan di dunia. Loh kalau di dunia apa cukup dunia untuk bayar itu loh? Apa cukup? Sekarang orang infak 10.000 dapat 100.000 mungkin masih terbayar. Kalau orang infak 1 triliun dapat 10 triliun, ya kalau yang berinfak 10 orang apa cukup dunia untuk bayar itu baru 10 loh itu, atau 700 ya, dunia itu untuk bayar itu nggak cukup, maka bisanya itu di akhirat gitu loh, bisanya di akhirat. Lah karena gitu jadinya karena niatannya keliru, jadinya mikirnya ya tadi bisnis, tapi ya bisnis murni gitu loh, bukan bisnis artinya dapat akhir, tidak, tapi terus gitu. Tambah lagi ketika dia infak, apalagi dibimbing sama gurunya itu, udah infak saja, infak 1 juta nggak balik, ternyata sak yuto hilang infak. Lah mana Ustaz? Belum balik. Wah kamu kurang yakin, ulangi lagi. Wah ulangi lagi ya, yang menjanjikan balik di dunia itu loh siapa? Nggak ada. Baliknya itu nanti di akhirat, bukan cuman balik, dihimbui, ditambahi oleh Allah banyak tambah. Iya, nah itu bener di akhirat, tetapi gitu ya, tidak mungkin di dunia gitu ya. Makanya jadi kalau kita infak niatnya gitu ya salah, ya salah. Infak kok niatnya gitu, infak itu niatnya cari pahala di hadapan Allah gitu. Loh kok kadang-kadang ada yang dikasih itu bonus, namanya bonus itu ya terserah Allah. Jadi kadang-kadang ada dikasih tambah, kadang-kadang enggak, itu saja kan. Jadi kembalinya kepada itu tadi, keyakinan bahwa kita berbuat sesuatu itu balasannya di akhirat bukan di dunia. Nanti kalau salah paham jadinya ya gitu. Sampai saya ceritakan gini, jadi lah kalau keyakinan seperti itu dijalankan terus kan, faktanya loh ya, faktanya saya tanya pada bapak-bapak, ibu-ibu juga, ibu dosen juga, saya tanya, jenengan kalau infak itu pasti begitu loh, jadi ngasih 1.000 mesti balik 10.000 gitu ya? Enggak lah, ya itu loh. Kalau tidak, terus nanti apakah kita Allah ingkar janji? Ya yang janjikan ya siapa loh? Enggak ada gitu. Yang janjikan itu tidak ada, janjinya itu di akhirat bukan di dunia. Sama seperti itu. Jadi walhasil berpikirnya begitulah. Kalau gitu yang terjadi, jadinya maaf kita jadi kayak orang-orang yang non muslim itu, non Islam, mereka kan meyakini pokoknya ngasih pengamen nanti jadi laris dagangannya kan gitu kan, ngamen khusus hari Jumat misalnya gitu, atau hari Selasa gitu. Kalau ngamen hari lain gratis, nggak dibayar gitu. Tapi kalau ngamen dikasih, ketika kita tanya pada kohnya itu, yang biasanya orang Tionghoa aja, ngapa toh koh itu?
anu gini nih ngelarisi katanya gitu. Nanti kalau saya banyak ngasih orang, saya jadi tambah laris gitu. Itu kalau berpikirnya kayak gitu, ya kayak berpikirnya orang non muslim kan berarti. Tidak begitu. Bahwa itu kemudian menghasilkan kebaikan di dunia, mungkin saja kalau Allah menghendaki, tetapi tidak selalu gitu. Dan jangan dihitung itu tadi hitungannya. Saya sudah sekian, nah, kalau dikasih kurang sabar, baik saya tambahin lagi. Loh kok maaf nggih, kok kita berdagangnya kok begitu? Salah, bukan begitu. Kita berinfak itu lillahi ta'ala, nanti yang mengganjar Allah ta'ala. Bisa jadi ganjarannya berupa sesuatu di dunia ini, tapi itu bukan ganjaran sebenarnya, bonus tadi saya katakan, bonus. Kalau ada ya ada, tapi kalau enggak ya enggak, tidak ada. Sehingga jangan diharap-harap itunya gitu loh. Pokoknya mancing katanya, mancing. Orang mancing itu kan mesti umpannya kan sesuatu yang sepele kan ya. Maksud ada orang mancing umpannya mahal kan, enggak kan? Tapi ingin dapat yang banyak kan gitu. Itu tidak begitu. Berpikirnya kita beramal itu lillahi ta'ala, nanti dibalas oleh Allah di akhirat. Oke. Terus wadalla anhum ma kanu yaftarun, nanti akan hilang apa yang mereka buat itu. Ini kaitannya dengan klaim ketuhanan di dunia. Orang mengklaim ini Tuhan saya, ini Tuhan gini, nanti itu akan hilang. Bahkan mereka diingkari oleh yang disembah. Jadi surat Al-Ahqaf lagi ya, ayat yang ke-6. Al-Ahqaf itu surat yang ke-46, ayat yang ke-6. Wa idza husyiran nas kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dan ketika orang-orang dikumpulkan, kanu itu mereka orang-orang yang disembah atau barang-barang yang disembah, lahum kepada mereka yang menyembah itu a'daan, jadi musuh. Wa kanu dan adalah mereka orang-orang yang disembah atau barang-barang yang disembah ini bi ibadatihim terhadap penyembahan kepada mereka itu kafirin, kafir. Maka kalau saya waktu ngaji dulu diajari oleh guru saya, makanya kalau ngikuti Nabi saja, jangan ngikuti orang. Nanti tiwas yang mengikuti itu kecewa gitu. Kecewa gimana? Gini, ada orang ngejak orang maksiat gitu, ngejak orang berbuat buruk, entah apalah, judi kah atau minum keras atau apalah, maksiat itu. Sudah, terus ketika ini mati, dua-duanya mati sudah. Lalu yang diajak ini dia juga kayaknya jadi minuman keras, jadi zina macam-macam, dia juga ngikuti itu. Terus yang diajak ini tadi ketemu di akhirat. Lah yang ngajak berzina, ngajak judi, ngajak minum khamr, masuk jannah itu. Lah kan dia protes, loh kok bisa kamu itu? Kok bisa masuk jannah, gimana kamu tuh? Jawabannya apa? Jawaban orang yang ngajak tadi, salahmu, kamu mati lebih dulu. Loh kok salahmu? Kakak mati lebih dulu kan? Iya, mati lebih dulu. Nah, setelah kamu mati itu saya tobat. Gitu loh. Saya tobat, saya masuk Islam, saya jalankan kebaikan, masuk jannah saya. Begitu. Jadi orang-orang yang mengikuti ini kecewa, tiwas dulu ngikuti kamu. Saya dulu gini nih gara-gara kamu. Kok kamu masih bisa masuk jannah? Ya itu tadi ceritanya. Ceritanya itu tadi. Dia kemudian tobat, terus masuk Islam, jadi menjalankan Islam, jadi begitu. Itu ya. Makanya kita itu dinasihati oleh guru saya ya. Makanya jauh melu-melu wong, melu-melu ayo saiki apa mendewa-dewakan sapi, saya gitu kan ya, atau sapi apa temennya sapi itu, apalagi nanti ini mendewa-dewakan pohon ini, pohon itu, gitu kan. Nah tiwas ngikuti, pokoknya di dunia ikut pecah gesang derek siapa itu kan ya, sudah nanti dia sampai di sana masuk jannah. Ketika masuk jannah tadi orang-orang pada kecewa, lu ini kok masuk jannah gimana ya Allah? Ya dijawab oleh orang tadi itu tadi, saya tobat terus saya masuk Islam, saya jadi orang baik, gitu ya. Jangan ikuti orang dalam hal itu. Kemudian juga di surat Maryam ayat 81-82 kaitan dengan yang hilangnya orang-orang yang disembah tadi, wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Mereka menjadikan sesuatu selain Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan, ilah-ilah, supaya mereka mendapatkan izzah, kemuliaan, jadi mulia gara-gara itu. Kala sekali-kali tidak, saya furu nabi ibadatihi, mereka akan mengkafiri peribadatan kepada mereka. Salahnya kamu kok mau nyembah saya? Siapa yang nyuruh kamu nyembah saya? Gitu kan? Wa yakunu alaihim didda, dan mereka wa yakununa alaihim didda, dan mereka menjadi lawan, menjadi sesuatu yang berkebalikan, melawan mereka. Tidak,
tidak mau mengakui, malah jadi menengkari mereka. Salah sendiri kamu dulu kok gitu, salah sendiri kamu gitu. Atau juga di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayatnya ayat ke-25 gitu. Innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya. Sesungguhnya tiada lain ittakhadtum, kalian mengambil min dunillah, dari selain Allah, awthanan, berhala-berhala, patung-patung, mawaddata bainakum, sebagai kecintaan di antara kalian, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Tsumma yaumal qiyamati, kemudian pada hari kiamat, yakfuru ba'dukum bi ba'din, sebagian mereka itu, sebagian kalian itu kafir terhadap sebagian yang lain. Mengkafiri, salahnya dulu kok malah nyembah saya, padahal dulu ya dia mungkin ya tahu disembah dan membiarkan, tapi kemudian dia mengkafiri. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha, dan melaknat sebagian mereka sebagian yang lain. Wa ma'wakumun nar, dan tempat kembali mereka adalah neraka, tempat tinggal mereka adalah neraka. Wa malakum min nasirin, dan tidak adalah mereka itu dari penolong, tidak ada yang nolong mereka sama sekali. Atau sebagaimana di surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 166, ngantuk wih, panas-panas awan-awan, enaknya emang tidur ini. Minum dulu. Ya enggak ngantuk karena omong saja kan, coba saya diam yang ngantuk mungkin ya. Tatkala tabarra'a, berlepas diri alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, minalladzina taba'u, dari orang-orang yang mengikuti, wara'awul azab, dan mereka melihat azab, wataqatta'at bihimul asbab, dan terputus dari mereka itu sebab-sebab, hubungan-hubungan, tidak ada urusan lagi kan? Ini tentang kekafiran mereka terhadap orang-orang yang menyembah mereka, mengikuti mereka. Kalau benar, bagian yang saya dengar itu malah dari orang tabligh, jamaah tabligh. Kalau benar, siapa itu yang orang Buddha itu nama? Sang Buddha Gautama, atau kalau Hindu itu namanya siapa? Hindu itu namanya, yang bawa agama Hindu itu namanya siapa? Lali saya. Siddhartha Gautama ya? Buddha itu, yang Hindu itu namanya siapa? Oh saya lupa tuh. Itu kan gini, saya dengar pertama kali dari jamaah tabligh, yang kedua dari Zakir Naik gitu. Yang dulu sebelum Zakir Naik saya dengar dari jamaah tabligh. Jadi gini, di kitab suci mereka itu, yang dikatakan kitab suci itu ada sebutan bahwa nanti itu akan ada utusan, ada orang yang diutus oleh Tuhan gitulah ya. Terus lahirnya disebutkan gitu loh, saya pertama kali dengar dari jamaah tabligh, sebutkan nanti lahirnya tanggal sekian, terus jamnya jam sekian, terus disangkakan itu adalah Nabi Muhammad gitu, Muhammad. Terus gini loh, kan beda, Muhammad SAW kan lahirnya waktu subuh, hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal waktu subuh gitu. Terus dijawab lagi oleh mereka, iya, di situ emang sebutannya bukan waktu subuh, cuma sekarang kita lihat berapa jam selisih antara Mekah dan India, itu gitu katanya. Dicek, ternyata pas gitu. Jadi tidak tahu selisih berapa jam itu, jam sekian, ternyata pas. Lah, kalau benar, sekali lagi kalau benar ya, saya tidak tahu, bahwa sebenarnya itu adalah juga yang membawa itu sebenarnya juga adalah salah seorang dari Nabi Allah, gitu loh ya. Pak paham tadi? Dia tidak membawa kitab suci sih, itu adalah omongan tapi kemudian dikatakan suci gitulah. Terus kalau benar, ya sangat rugi orang-orang yang sekarang jadi beragama Hindu itu gitu. Ruginya kenapa? Yang mereka ikuti itu loh sebenarnya orang yang mengajak kepada Islam gitu. Jadi tapi karena salah paham, nanti sampai di sana kalau benar tadi lah ya, karena kita tidak tahu toh, belum pernah belajar lagi, itu di mereka loh ini kok malah masuk surga lah. Tadi dia mengatakan loh, saya ngajak kepada Islam, ngajak kepada iman kepada Muhammad kok gitu. Kalau melalui Zakir Naik itu bunyinya katanya di sana ada sebutan namanya Wisnu Yas. Wisnu Yas itu artinya hamba dari Tuhan. Jadi Abdullah, gitu loh. Bapaknya Nabi itu orang itu namanya nanti adalah Wisnu Yas. Wisnu itu adalah hamba, Yas itu Tuhan, jadi hamba Allah. Nah, terus ibunya namanya Sumati apa gitu dalam bahasa mereka.
Sumat itu artinya Aminah. Itu gitu. Kata Zakir Naik loh ya. Saya juga belum pernah baca sih, tapi katanya gitu. Jadi dia dakwah kepada orang-orang Hindu. Loh kalian kok jadi Hindu ki piye? Loh ini loh ngajari kenubuatnya Nabi Muhammad. Itu gitu. Jadi konon menurut sebagian cerita dengan cara itu banyak orang-orang Hindu itu masuk Islam. Jadi balik pada Islam lagi. Yang jelas-jelas pernah terjadi yang dijalani oleh Ustadz Mudakir yang beberapa ustadz yang lain itu kan ya, ada cerita ada orang di Bali sana, ada orang Bali itu masuk Islam gara-gara disuruh sama dukun Hindu. Nah, coba gitu. Orang dukun Hindu nyuruh orang masuk Islam gara-gara orang ini sakit lama nggak sembuh-sembuh, datang pada pendeta Hindu, dukun Hindu. Terus sama dukun Hindu dia mengatakan, menurut ilmu saya, ilmu perkelenian itu kan ya, itu kamu akan sembuh kalau kamu mengikuti agama nenek moyang kamu. Gitu. Nah dia bilang, saya ini Hindu, kakek saya Hindu, nenek moyang saya orang Hindu semua. Enggak, kata si pendeta itu tadi, pokoknya kamu cari tahu. Dulunya kamu nenek moyang kamu itu beragama apa, kamu ikuti itu kamu cari dulu. Akhirnya karena dia pengen sembuh, dia sudah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Akhirnya dia cari, akhirnya betul ketemu ternyata nenek moyang nggak tahu generasi keberapa itu orang Lombok, agamanya Islam. Itu. Akhirnya dia masuk Islam, ceritanya datang ke kiai di sana di Bali sana, terus masuk Islam. Sejak masuk Islam tuh penyakitnya sembuh betul gitu. Gara-gara itu keluarga itu masuk Islam semuanya itu. Nah kita taunya konon waktu itu masih di Jogja mungkin ya, memang dapat ceritanya saja. Terus saat itu kemudian ada salah seorang yang baca di surat pembaca itu, dia nulis di surat pembaca, nggak tahu Quran apa itu, kami butuh diajari agama Islam. Kami tempat di sini, kami dulu beragama Hindu, kami sudah masuk Islam semuanya, tapi nggak ada guru, kami nggak tahu yang harus dikerjakan jadi agama Islam itu apa gitu. Jadi ternyata itu tadi, dia disuruh masuk Islam, yang nyuruh masuk Islam itu dukun Hindu. Itu subhanallah. Jadi itu tadi ya, jadi kalau memang Allah berkehendak bisa terjadi hal yang seperti itu. Balik ke sini. Jadi makanya di dalam menjalankan sesuatu, baik itu apapun juga ya, termasuk kebaikan juga, kita itu jangan cuma mengikuti orang saja, jangan, tapi kita harus tahu apa toh yang dipegangi oleh orang itu tadi gitu. Yang keburukan apalagi, yang kebaikan saja jangan. Kok ngelakoni ini dalilnya apa toh? Nah, gitu loh. Harus kita sampai ke tingkat itu, harus tahu. Jangan cuman maaf ikut-ikutan saja. Nanti kalau ikut-ikutan kita jadi tidak kuat di dalam menjalankan sesuatu. Gitu. Mengapa kok harus begini? Mengapa kok harus ngaji? Mengapa kok harus tahu din? Mengapa kok harus tahu Quran? Itu kita harus yakin betul bahwa itu memang disuruh oleh Allah. Nggak tahu, takut dalilnya. Dalilnya apa toh? Itu ngaji. Dalilnya kalau dalikal kita la raiba fi. Kok aduh men? Lah kan kitab itu tidak ada keraguan. Kalau dalikal kita la raiba fi itu tidak ada keraguan, maka kita harus tahu. Untuk bisa tahu, ya orang harus belajar. Loh gitu loh. Makanya jadi mendalami Quran itu jadi wajib. Bunyi ayatnya sih nggak ada, tapi mafhumnya jelas ada, karena Quran sebagai petunjuk, hudan lil muttaqin. Untuk bisa mendapatkan petunjuk itu orang harus belajar, gitu ya. Dan kemudian kaitannya dengan hilangnya Tuhan-Tuhan ini tadi bisa kita lihat misalnya di surat Al-An'am ayat yang ke-24 ya, undur kaifa kadzabu ala anfusihim wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya, ada kata-kata wa dhalla anhum, hilang dari mereka apa yang mereka bikin-bikin. Hilang apa yang mereka dulu bikin-bikin di dunia. Atau di surat Al-A'raf ayat ke-53 qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka rugi atas diri mereka sendiri dan hilang dari mereka apa yang mereka buat-buat, apa yang mereka bikin-bikin. Dan di beberapa ayat yang lainnya. Karena inilah maka Allah mengatakan di akhir ayat itu la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Mereka rugi. Rugi kenapa? Karena mereka mengganti kebahagiaan akhirat itu dengan dunia gitu. Menukarkan dunia yang murah itu dengan akhirat. Dunia ini semahal apapun juga kan murah itu dibandingkan akhirat, tapi mereka memilih mendapatkan dunia daripada akhirat gitu ya. Jadi, untuk bisa mendapatkan dunia dia harus menggadaikan akhiratnya.
lebih suka mendapatkan darokat daripada darajat. Darokat itu kan tingkatan tapi ke bawah itu. Darajat tingkatan ke atas. Jadi kalau neraka itu bertingkat tapi ke bawah. Terus sampai yang paling bawah, paling jelek yang paling bawah. Kalau jannah bertingkat juga tapi ke atas, namanya darajat. Ini darokat karena darajat itu. Oh, naik sampai ke atas. Itu jannah ya. Mengganti darokat dengan darajat atau mengganti darajat dengan darokat. Mereka mengganti nikmatnya surga dengan siksaan di neraka, gitu kan ya. Itu maka mereka dikatakan akhsarun, rugi, sangat rugi. Walaupun yang dunyane ya penak itu. Orang jadi buzzer itu kan enak tadi. Jadi buzzer itu kan pokoknya asal bisa menyerang orang saja kan, tinggal ordernya. Kamu serang dia, oh sudah, cari keburukannya, golek terus nanti diserang. Oh, kurang ini begini, orangnya begini sampai kan gitu. Apalagi kalau punya follower banyak ya, jadi influencer punya follower banyak, dia ngomong sedikit, yang banyak baca sekian orang, bayar banyak itu. Padahal nanti di akhirat dia payah itu. Karena dia akan berhadapan dengan tuntutan sekian banyak orang, karena dia memfitnah sana, memfitnah sini gitu kan. Di dunianya dia hidup enak, nikmat menurut ahli dunia ya, tapi di akhiratnya dia susah, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kerja di bidang money laundering itu loh, pencucian uang itu kan ya. Kalau mau kerja enak itu, enaknya gimana? Jadi gini, modelnya kan salah satu model saja ya, salah satu model money laundering itu pencucian uang. Saya dulu mikir, uang kok dicuci itu gimana maksudnya? Apa nggak lucek gitu, apa nggak rusak itu? Ternyata bukan itu maksudnya. Maksudnya gini, uang ini kan uang haram jadi, uang korupsi atau uang apa, terus biar jadikan tampak benar atau halal, terus dibuatlah perusahaan fiktif gitu. Perusahaan ada, kantornya ada, direkturnya ada, sekretaris ada, bendahara ada, paling cuman 4 orang. Jadi bos, CEO-nya, direkturnya, terus sekretaris, bendahara sama office boy, 4 orang. Nah, nyewa satu toko di tengah kota gitu. Kalau di sini barangkali ya di Jalan Kartini atau mana itu ya, Teoku Mart itu tengah kota itu, nyewa toko, ruko sudah, bikin perusahaan, terus terserah mau bidang apa. Ini menangani ekspor impor jangkrik misalnya gitu, misalnya ya, awur saja ini. Itu nanti tahun sekian dapat keuntungan sekian, jangkriknya kita ekspor ke Perancis atau ke mana, kutub utara sana misalnya gitu ya, sudah. Terus nanti ada uang masuk. Ini tipu-tipuan saja itu. Jadi tidak kerja itu, kerjanya ya dewan komputer, tidak tahu browsing apa, main game apa gitu. Nanti kalau orang datang, perusahaan ini betul, ini perusahaannya ini, direkturnya mana ini, terus mana laporan keuangan ini, bendahara tahu ini laporan keuangannya ya fiktif semua itu. Sudah, nanti ada uang masuk kan. Nanti kalau orang disoal, kamu pegawai negeri saja eselon 3 kok punya uang sekian? Lah ini perusahaan jangkrik saya ini sampai ke Antartika sana itu. Ngirim jangkrik Antartika, ada catatannya, dikirim sekian, ekspedisinya ya ada. Mungkin juga ada betul, dikirim betul barangkali, tapi nggak ada uangnya, dikirim barang, tidak tahu isinya apa, itu gitu. Jadi ada begitu itulah. Itu kan enak itu. Saya diceritani karena teman saya dapat cerita, temannya itu begitu itu. Saya diajak, teman saya cerita, aku dijak, ya kamu ya mau aku dosa gitu. Jadi kerjanya tiap hari ngantor gitu, ngantor di situ. Jadi direkturnya lulusan fakultas apa itu, pokoknya ya, jadi sarjana gitu. Nanti kalau ada orang cek, misalnya ada KPK apa ngecek, Bapak betul perusahaan ini? Iya betul. Betul begini, betul ini kami ada acara begini, ini ekspornya tanggal sekian, ada catatannya semua. Dia sudah dibuatkan, sudah jadi. Jadi pokoknya berempat ini mungkin ya digaji sama itu, office boy maupun direktur mungkin sama itu. Terus pokoknya orangnya jadi office boy, bagian ngepel, bagian apa gitu. Tapi ya datangnya apa, kalau pas orang-orang datang itu dia ada di situ. Tiap hari ngantor, gajinya besar. Gitu. Gajinya besar, lebih besar dari direktur-direktur yang ada di ya itu tadi. Jadi keadaan begitu, tapi kan itu bohong lagi. Gitu itu dosa, bohong, dosa ya. Tapi di dunianya emang enak, longgar, nengok-nengok. Mungkin ditinggal ngaji ya iso ya itu. Tak ngaji sih ya. Baru balik nontonnya jadi direktur PT bohong-bohongan itu tadi. PT Money Laundering tadi. Jangan ya, kita kerja yang benar saja lah. Daripada begitu tiwas dosa, nanti di akhirat payah kita ya. Dengan itu menyelamatkan banyak.
Nah, konon diceritain sama seseorang, konon perusahaan-perusahaan bis itu juga gitu, mereka kok jadi gede itu konon gitu. Itu kan model laundrynya jenderal Jakarta itu. Jadi modelnya saya punya sekian saham persen, saya punya saham, entah bisnya itu ditumpaki orang apa enggak, pokoknya ada bentuknya gitu. Terus nanti dia ngaku saya dapat uang eselon 3 kok punya uang sekian miliar loh dari perusahaan bis saya itu, perusahaan bisnya, padahal bisnya nggak pernah jalan tapi sudah bisa mengatakan begitu gitu loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas begitu itu dia mengganti kebahagiaan akhiratnya dengan kebahagiaan dunia yang cuman sebentar saja. Lanjutkan ya, berikutnya ayat 23. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mathalul fariqaini kal a'ma wal asammi wal basiri was sami hal yastawiyani mathala afala tadhakkarun. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, amanu beriman, wa amilus solihat dan beramal soleh, wa akhbatu ila rabbihim. Akhbatu itu ada yang mengatakan akhlasu, ada yang mengatakan khodi'u, khuduk, tunduk, atau ikhlas, memurnikan, atau khosyi'u, khusyuk, tunduk, ikhlas, ila rabbihim, kepada pemelihara mereka, kepada Allah. Ulaika, mereka itu ashabul jannah, para penghuni jannah, penduduk jannah. Hum fiha khalidun, hum mereka fiha di jannah sana, khalidun orang-orang yang kekal. Khalidun orang-orang yang kekal. Mathalul fariqaini, perumpamaan dua firqah, dua kelompok, yang kelompok orang beriman dan kelompok orang kafir itu, kal a'ma wal asami wal basiri was sami. Kal a'ma seperti orang yang buta, wal asam dan orang yang tuli, wal basir dan orang yang melihat, wasami dan orang yang mendengar tidak tuli. A'ma itu buta, lawannya dengan basir, orang melihat tidak buta ya. Wal asom orang yang peka, orang yang tuli, dengan orang yang sami, yang mendengar. Hal yastawiyani, masalah apakah keduanya itu semisal atau sama? Orang buta apakah sama dengan orang yang melihat? Orang tuli apakah sama dengan orang yang mendengar? Afala tadzakkaru, tidakkah kalian mengambil peringatan? Gambarannya orang yang beriman. Nomor langsung ini nanti naik dulu ya, yang nomor 23 dulu. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh dan mereka tunduk kepada Allah, itulah orang-orang yang mendapatkan jannah. Tadi kan dikatakan sebagai ulaika humul akhsarun ya, di akhir ayat tadi, la jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Kalau orang-orang yang beriman sebaliknya, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Masa orang sahabat yang dibunuh, ditombak belakangnya terus tembus ke depan itu kan, yang salah satu ahli baca Quran ya, Qurra itu namanya, saya lupa, ditembus gitu sambil jatuh dia itu mengatakan fustu warabbil Ka'bah, fustu beruntung saya, warabbil Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah, demi Allah, gitu. Padahal dia mati, ditombak belakang tembus ke depan, mati, tapi dia mengatakan fustu warabbil Ka'bah. Kenapa? Karena dia beruntung. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan mempertahankan dinnya, dalam keadaan beriman, itu ya. Sehingga walaupun di dunianya mungkin teranggap hina gitu ya, hina. Contohnya Hamzah bin Abdul Muttalib sudah mati, dibelah tubuhnya, dibelah perutnya, diambil jantungnya apa hatinya, diambil terus digigit-gigit sama Hindun kan, terus dibuang gitu kan, dalam keadaan seperti itu, tetapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau seperti Anas bin Nadir, pamannya Anas bin Malik ya, Anas bin Nadir itu kan, dia berjanji, saya itu tidak ikut perang Badar, maka nanti kalau ada perang lagi saya akan tunjukkan bagaimana apa yang saya lakukan. Ketika orang-orang perang Uhud pada lari kan ya, lari diterjang oleh orang-orang kafir kan, kalah kan orang muslimin, diterang orang kafir.
Anak bin Nadir itu malah tidak lari, malah menyongsong musuh, maju ke depan musuh sana. Maju, akhirnya dikeroyok, mati, dicincang habis. Sampai tidak terkenal lagi. Jadi badannya itu udah habis, hancur, wajahnya hancur, kepalanya hancur, tidak bisa dikenal lagi. Ini siapa? Ini jasadnya siapa? Nggak dikenal lagi. Karena dimutilasi kalau kata kita sekarang, dicincang habis. Yang kenal cuman kakak perempuannya atau adik perempuannya, kenalnya itu dari ujung jarinya gitu. Jadi ngelihat, oh ini jarinya adik saya ini. Akhirnya dikenal bahwa itu adalah jasadnya Anas bin Nadir. Nah, itu ya. Itu disebut-sebut dalam Al-Quran salah satu sebab turunnya ayat itu kalau yang orang yang itu loh, surat Al-Ahzab gimana itu? Man qadha bahu itu gimana ayatnya? Minal mu'minin rijalun shadaqallaha ma ahadallahu alaihi wa minhum man qadha bahu wa minhum man yantadir itu. Itu salah satunya adalah tentang Anas bin Nadir tadi. Loh gitu. Dunianya kayak gitu tuh. Keadaannya jelek banget itu. Sudah hancur keadaan begitu, sudah muslimin sendiri kalah kan perang Uhud ya. Kalah, itu pun kemudian dia sendiri dalam kondisi kayak gitu, tapi dia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Makanya kita ngelihat orang niku nggih, ya tidak hanya keadaan zahir gitu, tapi lebih kepada hakikatnya. Contoh yang paling jelas juga di hadis itu. Ada ibu-ibu kan ya. Ibu sedang neteki bayinya itu, sedang meminumi ASI bayinya itu, bayinya. Terus lewat seorang gagah perkasa pakai baju bagus, naik kuda-kudanya juga bagus gitu. Terus ibunya itu, andaikan anak saya jadi seperti itu ya Allah, jadikan anak saya jadi kayak gitu. Anak itu berhenti netek, terus jawab, ya Allah jangan jadikan saya seperti itu. Anaknya jawab gitu. Hadisnya sahih kan ya, di Rasulullah juga kita dapatkan, ya Allah jangan jadikan saya seperti itu. Sudah, lalu dia netek lagi, netek pada ibunya. Sudah, habis itu lewat lagi segerombolan orang bawa perempuannya diseret-seret gitu sambil dipecuti, disiksa gitu, dikatakan kamu zina, kamu mencuri, kamu zina, kamu mencuri gitu kan. Terus ibunya ngelihat, aduh sedih, kasihan betul perempuan ini, ya Allah jangan jadikan anak saya seperti dia ya Allah. Anaknya berhenti netek lagi, bayi itu masih bayi, berhenti netek, terus ya dia berdoa, ya Allah jadikan saya seperti itu. Orang-orang kaget kan, gimana itu ya Rasulullah? Allah cerita, ini orang tadi yang pertama kali muncul tadi, orangnya gagah perkasa, bersih, pakai naik kuda yang bagus juga. Itu orangnya memang orang kaya, tapi dia itu zalim, dia itu berbuat aniaya, dia berbuat dosa, banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa. Itu sedangkan orang ini, si perempuan ini budak perempuan, dia dituduh berzina, dituduh mencuri, padahal dia tidak melakukannya. Dia itu orang yang taat kepada Allah, tapi dia disiksa, dituduh kamu zina, kamu mencuri, kamu zina, kamu mencuri, gitu kan? Gitu kan? Maka ini justru orang yang baik, bukan bumi langit nih. Ini kondisi kayak gini lah. Tapi itulah Allah menunjukkan bahwa keadaan dunia itu tidak selalu atau malah kadang-kadang bertentangan dengan keadaan akhirat gitu ya. Nah, kalau di dunianya mungkin susah, sering sakit, gitu kan ya, miskin, nah itu barangkali Allah karena ingin memuliakan dia di akhirat, maka yang jalani juga jangan ngelokro, jangan sedih, jangan terlalu susah, yang lihat juga jangan melecehkan. Dan sebagian kelompok itu kan gitu ya, muslimin juga maksud saya, orang itu dinilai itu karena uangnya gitu loh, bukan salah, bukan karena uangnya kan harusnya, tapi karena pokoknya kalau orang sukses di dunia terus dianggap jadi pimpinan gitu loh, jadi diustadkan sebenarnya bukan orang yang paham din, tapi diustadkan. Sebaliknya ini jadi ustad pinter agomo tapi gara-gara dia miskin tidak punya pengaruh terus disingkirkan, kan salah. Lah sekarang dalam hal apa orang dinilai itu? Kalau memang ini untuk urusan din, ya kudunya kita berpulang pada orang yang tahu din toh, gitu harusnya. Nah, ini urusan bisnis ya bener, yang jadikan yang depan orang yang pintar bisnis, bener itu. Tapi dalam hal apa dulu gitu, mestinya seperti itu. Tapi kebanyakan orang tidak gitu, malah didelok sih. Ini uripe rekoso ngono, serasa dinggo ya, padahal dia tahu masalah din. Nah, betapa banyak orang-orang yang seperti itu. Kayak yang jelas-jelas ada Uwais Al-Qarni yang dikatakan sebagai tabiin terbaik itu kan ya, karena belum pernah ketemu Nabi kan. Maka Nabi mengatakan pada sahabat, nanti kalau kalian ketemu sama orang dari suku Koren, kamu cari namanya Uwais.
Uwais Al-Qarni itu orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada ibunya. Terus tandanya itu, kata Nabi, tandanya itu kalau nanti kalian lihat di apa, di epek-epek di telapak tangannya itu ada belang sebesar koin uang dirham, sebesar koin uang dirham itu belang, dan dia itu mustajab doa, doanya sangat mustajab. Nah, setiap ada rombongan dari Koran, Umar bin Khattab itu kan di hadisnya itu kan ya, pokoknya ada orang dari sana, dari suku Koran itu, Yaman, Koran, datang selalu tanya, apakah di antara kalian ada Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Uwais ada nggak? Namanya Uwais? Nggak ada. Akhirnya ketemu orang itu tadi. Jadi ketemu Uwais Al-Qarni sama Umar, kamu betul namanya Uwais? Betul. Kamu begini. Sekarang dilihat tanda di telapak tangannya, betul, di telapak tangannya ada belang sebesar uang dirham, koin uang dirham. Maka Umar berkata, doakan saya minta doa. Loh kok Amr bin kok minta doa ke saya? Saya disuruh oleh Nabi dulu pernah pesan, kalau nanti ada orang dari suku Koran namanya Uwais, orangnya kayak gini, dia itu orang yang mustajabud doa, maka mintalah doa kepada dia. Akhirnya Umar minta doa, didoakan. Gara-gara kejadian itu Uwais terkenal gitu. Uwais terkenal, akhirnya orang-orang minta doa, akhirnya dia terkenal, terus dia minggir lagi mencari tempat yang sepi. Dia suka menyepi, tidak suka dikenal orang, akhirnya dia pergi lagi, menghilang, tidak lagi udah ditemui orang gara-gara dia tidak suka terkenal. Loh, itu contohnya ini, contoh fakta nyata. Nabi menyabdakan, hadisnya sahih, tapi Nabi tidak pernah ketemu sama dia, karena memang maka dikatakan tabi'in terbaik itu karena dia tidak pernah ketemu Nabi. Tapi Nabi menyabdakan ada orang yang sangat berbakti pada orang tuanya, namanya Uwais Al-Qarni. Konon menurut sebagian riwayat disebutkan dia itu makannya itu, dia miskin, tidak punya apa-apa, makannya itu dari sampah. Jadi orang kalau makan tidak habis dibuang ke tempat sampah itu dimakan oleh dia. Kayak gitu. Hidupnya di dunia itu kayak gitu. Jadi mulianya di akhirat seperti itu tingginya, tapi di dunianya dalam keadaan orang-orang tidak tahu. Kalau saja tidak karena Umar mencari tadi, mana namanya Uwais, mana itu, orang tidak kenal dia. Pokoknya ya orang dikenal orang biasa, orang dianggap rakyat jelata, itulah rakyat golongan bawah. Seperti itu keadaannya. Maka ini menunjukkan ayat berikutnya tadi kan, perbedaan permisalan dua kelompok ini, orang kafir maupun orang beriman itu seperti orang yang bisa melihat dan orang yang buta. Kal a'ma wal basir. Jadi perbandingannya ya, a'ma wal asom wal basir wasami, maksudnya a'ma dibandingkan dengan basir, melihat, asom dibandingkan dengan sami, mendengar, gitu loh. Jadi perbandingannya gitu. Sama enggak? Ya enggak sama kan. Orang mendengar kok dibandingkan orang yang tidak mendengar, kan beda. Orang bisa mendengar, dia akan mendapatkan kebaikan dengan pendengaran tadi. Kalau menurut Pak Dokter THT, saya masih ingat satu waktu masih kecil sakit THT gitu, sakit hidung waktu itu ya, hidung, terus di hidung atau telinga saya lupa, ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakitnya masih di Mangkubumen di Solo itu, dulu rumah sakit pusatnya itu di Mangkubumen, belum ke Jebres, sekarang di Jebres itu kan ya, dulu di situ. Saya ingat betul ada seorang dokter THT, ahli telinga, hidung, tenggorokan itu, dia menanyai mahasiswanya, orang-orang koas, anak-anak koas, dokter-dokter muda itu. Dia bilang, jadi saya sambil diperiksa, saya sambil diperiksa itu sambil tanyai mahasiswanya itu, tak tanyai kalian ya, kalian kalau disuruh pilih jadi orang buta apa jadi orang tuli, nggak pilih mana itu? Orang-orang 2000 tuh, saya nggak pilih dua-duanya dong. Suruh milih kok, nggak pilih dua-duanya, pilih salah satu. Pilih buta kok, ya pilihnya sehat aja, bukan, nggak ada pilihan sehat, nggak ada, adanya pilih buta atau tuli. Nah, orang baru menjawab, para mahasiswanya menjawab macam-macam, terus dia bilang, dokternya tadi bilang, kalau saya pilih buta daripada tuli. Alasannya Pak Dokter tadi, dokter THT, spesialis THT tadi, alasannya kalau orang tuli itu tidak bisa mengembangkan pengetahuan, tapi kalau orang buta masih bisa mengembangkan pengetahuan. Maka kita dapati kan, ahli-ahli di bidang-bidang itu kan ada yang buta kan, banyak gitu, jadi pinter buta. Tapi kan jarang sekali kita dapati enak uang pinter tapi tuli, jarang gitu loh, hampir tidak ada kan. Coba kalau ada nanti saya diberitahu. Saya selama ini nyari ya tidak ada itu. Jadi orang buta tapi dia menguasai ilmu, ada banyak. Contohnya banyak. Paling mudah misalnya
Syekh bin Baz itu, kita nggak tahu kan ya dulunya bagaimana, yang jelas kan dia buta, bisa menguasai banyak ilmu juga. Itu karena apa? Karena memang orang itu, ini tadi saya belum sempat menerangkan ya di depan tadi, orang itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Bayi itu, kalau katanya yang ngomong bukan dokter bayi tapi dokter psikiater ini, the baby gimana itu bunyinya, knows nothing but feel everything. Apa mau bayi itu apa namanya, tidak tahu apa-apa tapi merasakan segalanya. Oh gitu loh, knows nothing, mengetahui sesuatu, dia tidak tahu apa-apa, knows nothing tapi feel everything, mendengar merasakan segalanya. Makanya ibu-ibu itu dibekali oleh Allah suka ngomong gitu. Ibu-ibu sama bapak-bapak nanti kan lebih suka ngomong ibu-ibu gitu. Coba kalau ibu itu kayak bapak gitu, nanti anaknya pinter-pinter gitu loh. Makanya ibu itu kalau sama anaknya kan mesti ngomong loh ya. Nanti kalau tidak percaya silahkan lihat istri yang masih punya anak bayi itu ya. Nanti kan ngomong, alah nak, kamu pipis toh nak, oh gini, dia ngomong gitu. Padahal bayinya kan ya tidak jawab loh. Oh nak, kadang-kadang kita, ki ngopo ya, kok ngomong, kita kan kalau ngeresi ya anak bayi pipis ya, sedang dirampung, wis gitu kan ya. Tapi ibu masih bicara. Lah itu, anak itu terasah oleh itu gitu loh. Anak coba, anak dilahirkan di Indonesia, kok bisa bahasa Indonesia dari mana? Dari ibunya gitu loh. Ibunya itu ngomong pakai bahasa itu sehingga anaknya belajar. Oh ya gini ini namanya pipis. Oh ya gini gitu loh, belajar. Maka bayangkan kalau anak itu tulis sejak kecil, piye itu? Nggak bisa, dia nggak dapat pengetahuan. Karena pengetahuan itu pertama kali dia dengar dulu. Maka bayi itu lebih dulu mendengar daripada melihat. Itu gitu ya. Tadi, jadi melihatnya ngeri, nanti mendengar lebih dulu. Maka ibu-ibu yang nyun sewu, ibu-ibu yang kurang banyak bicara sebenarnya bagus gitu ya. Jadi bayi, sebenarnya ibunya itu pendiam gitu. Nanti anaknya juga sulit mengembangkan diri karena tidak banyak mendengar. Tapi semakin banyak mendengar kosakata, dia semakin paham. Maka itu tadi, anaknya orang Inggris susah bahasa Inggris dari dulu gitu kan ya. Anaknya orang Arab bisa bahasa Arab gitu. Cilik-cilik susah bahasa Arab. Anaknya orang Arab kok, ya iyalah gitu. Oh, kok susah bahasa Perancis padahal angel. Anaknya orang Perancis, ya bahasa ya jadi bisa gitu. Bagaimana kita gitu kan, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa atau bahasa Lampung ya, bisa bahasa Lampung sejak kecil. Kenapa? Karena itu tadi satu ya, itu gitu. Maka tadi saya gaduk dengan omongan dosen tadi, kayaknya bener itu. Jadi kalau orang bisa mendengar karena dia dengar, terus dia berpikir walaupun belum pernah melihat, tapi dia bisa memahami. Oh itu maknanya begini. Nanti dia mengembangkan. Apalagi kalau bahasanya itu bahasa yang kaya. Kayak bahasa Arab, bahasa Inggris salah satunya ya. Yang lebih kaya bahasa Arab sebenarnya. Karena menurut seseorang itu dia ngomong kalau kosakata kita berbahasa Indonesia itu sekitar 300.000, kalau orang Arab itu kosakatanya 12,7 juta kosakata. Jadi katanya dalam bahasa Arab itu 12,7. Sehingga orang kalau berbahasa Arab dia lebih mudah mengembangkan pengetahuan, mestinya begitu daripada berbahasa Indonesia. Nah gitu loh ya. Bahasa Inggris, kalau bahasa Inggris katanya 1, sekian juta ini kosakatanya ya. Kalau Indonesia sini katanya baru sedikit. Itu pun masih ditambah bahasa-bahasa daerah yang dijadikan bahasa Indonesia itu kan ya. Karena masih usianya masih muda kan. Kalau kita rujuk ke sejarah dulu kan, mengapa dipilih bahasa Melayu untuk bahasa nasional kita itu kan karena mudah dipelajari. Dipilihnya karena itu, di samping digunakan untuk orang banyak di sekitar sini juga mudah dipelajari. Karena mudahnya itu. Karena bahasa kita kan banyak macam-macam kan ya. Kalau pakai bahasa Jawa ya, kalau bukan orang Jawa mana bisa gitu. Kemarin baru ketemu orang Komering itu. Di Komering itu gitu Pak. Di daerah Sumatera Selatan itu gitu. Itu jangankan kok cuman beda kabupaten, beda desa itu beda bahasa katanya gitu. Beda desa beda dan bahasanya beda sama sekali. Kadang-kadang ada yang sebagian sama. Ini yang khusus orang-orang Komering, dan ini biasanya beda sama sekali, sehingga orang tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa itu. Lah gitu kembali tadi ya. Maka ini kalian dengan basir, sami, terus apa namanya a'ma wal basir, terus apa tadi satunya ya, asom dan sami gitu ya, mendengar dan satu. Yang kedua, orang mendengar loh ya, itu lebih mendekati atau lebih dekat kepada kebenaran daripada melihat, karena barang itu atau sesuatu
yang dilihat itu akan berbeda antara ketika letaknya berbeda. Jadi ginilah, ini ya, ini barang kayak gini. Ini kalau saya melihat dari sini ya, saya lihat gini dengan bapak-bapak yang dari samping, kan bentuknya berbeda ini. Bentuknya beda. Kalau di sini bentuknya kayak gini, di sini kan pipih gini kan, karena dilihat dari samping. Itu orang melihat. Tapi kalau suara itu didengar dari mana saja sama. Kita ada pengeras suara itu kan ya, asal nggak ngantuk loh ya. Ngantuk terus hilang itu suaranya itu. Ya kalau ngantuk masalahnya ya, bukan karena apa-apa, bukan karena suaranya, kita sendiri yang ngantuk itu. Jadi dari sana suaranya munculnya sama, itulah makanya sama itu. Tapi ini takwilan ya, takwilan bukan tafsir, ini takwilan saja. Kalau kita lihat di ayat tadi, maju sedikit ya. Kok bukan yang ayat ini, di ayat yang saya sampaikan tadi, di ayat Al-Aqaf tadi ya, bukan ayat utama tapi ayat kaitannya. Al-Aqaf tadi yang ayat 26 kan bunyinya wa ja'alna lahum sam'an terus wa absaron wa af'idah. Ini sebagian orang, ini bukan tafsir sekali lagi ya, ini cuma pelajaran saja. Mengapa kok sam'annya itu tunggal, mufrad, tapi absor kok jamak, bukan basir, bukan basoron itu, tapi absoron. Af'idah kok tidak fuad saja, kok af'idah? Kenapa? Ya karena sama itu tadi, pendengaran, dengar sesuatu itu dari manapun juga sama terdengarnya itu. Tapi kalau melihat tergantung dari arah mana. Bentuk kotak tadi seperti tadi, bentuk pipih gini, dari sini dari saya, dari samping sana beda bentuknya. Padahal barangnya sama. Itu gitu ya, sehingga tadi pendengaran memang lebih kuat daripada penglihatan. Makanya juga Al-Qur'an itu dibaca gitu. Ora didelok tok gitu. Delok tok. Wis maca ulang, wis. Lah kok meneng wae? Aku delok tok ya, enggak baca namanya gitu. Tapi walaupun merem gini, tapi baca, disebut membaca. Kan gitu kan? Al-Qur'an itu dibaca dengan membaca mushaf dan dibaca dengan hafalan sama pahalanya, sama gitu. Karena apa? Keadaannya ya dia membaca juga kok gitu. Jadi yang dikatakan Nabi baca Quran. Nabi itu buta huruf, tidak bisa baca, tapi kok juga membaca? Ya karena dari hafalan, gitu loh ya. Jadi hafalan maupun baca sama, keadaannya begitu. Yang penting diucapkannya itu, ucapan, samanya, pendengarannya. Jadi gitu ya. Kembali ke yang bahasan kita tadi. Jadi sebenarnya indera dengar kita itu lebih pokok sebenarnya daripada indera penglihatan. Cuma memang kadang-kadang ini tipe orang ya, saya sudah tanya itu pada seorang psikolog juga, itu apa benar begitu toh Pak? Punya teman itu. Iya memang ada, kalau coro psikologi itu ada orang dibeda-bedakan. Ada orang yang tipenya itu tipe visual itu tipe melihat. Jadi dia kalau belajar, nanti silahkan dilihat, mungkin orang beda-beda ya. Ada yang tipe visual, ada tipe yang auditori itu mendengar, ada yang tipe kinestetik itu bergerak. Silahkan masing-masing lihat sendiri lah, itu sekedar sebagai memudahkan baca saja, memudahkan belajar. Kita tipenya apa? Kadang-kadang ada tipe yang visual itu gini, dia kalau diterangkan itu kalau nggak ngelihat itu nggak paham gitu. Tapi begitu melihat sekali sudah paham, cukup gitu loh. Jadi diterangkan ini begini loh ya, pakai audio gitu, oh nggak paham dia. Tapi begitu ngelihat, gurunya nerangkan, oh gitu, sudah paham, sudah cukup, sudah paham gitu. Ada yang gitu, ada yang tipenya auditori, tipenya itu mendengar. Jadi dia ngelihat gitu nggak paham, tapi kalau mendengar dia paham. Maka kalau tipe-tipe yang begini nih tidak perlu melihat, yang penting krungu paham gitu. Nah ada yang macam-macam, ada yang dua-duanya ya, tipe separuh auditori separuh visual gitu. Kadang-kadang ya mendengar, kadang-kadang melihat. Atau kinestetik, kalau kinestetik lain lagi. Kinestetik itu tipenya harus bergerak gitu. Jadi nanti kan bapak-bapak orang itu punya teman nek apalan itu mlaku gitu loh. Melaku rono ini itu mungkin tipenya tipe kinestetik tadi gitu. Jadi kalau dia tidak gerak itu tidak paham, jadi butuh bergerak. Jadi kalau gitu, kalau dia diterangkan, kalau gurunya diem gitu ya nggak paham, tapi kalau gurunya bergerak paham. Itu gitu ya, pakai peragaan gitu. Itu seperti itu, ada yang seperti itu ya. Kembali ke sini, ini masalah tadi kaitannya dengan masalah mendengar dan melihat, keadaannya seperti itu. Lah ini kaitannya dengan kebenaran al-Islam. Jadi orang mau mendengarkan nasihat itu juga karena Allah membuka pendengarannya sehingga dia jadi paham.
Kadang-kadang kita itu sudah ngaji, ini saya alami sendiri ya saya. Jadi apa istilahnya, pengalaman pribadi. Lama gitu ya kita tahu maknanya itu, tapi kemudian terbuka oleh sesuatu gitu. Ada orang ngomong gini, iya subhanallah ternyata gitu tuh, ayatnya ternyata bicara tentang itu loh, baru paham itu. Padahal dulu-dulunya ya biasa ngaji gitu, biasa ngaji ya tahu ayat ini masalahnya begini, tapi ternyata ketika dibukakan, subhanallah ternyata kayak gitu. Nah gini ini juga hal yang lain lagi. Orang itu punya keutamaan masing-masing gitu. Jadi kadang-kadang satu ayat itu jadi berkesan pada dia karena dia tadi mengalami sesuatu yang kayak membuka ilmunya itu, jadi paham betul. Ternyata orang itu kayak gini tuh. Kayak itu tadi tentang masalah A'ma dan Basir atau Asom dan Sami. Masih ada waktu, kita lanjutkan dulu ya. Kecuali kalau ada pertanyaan, kalau ada silakan. Sebelum lanjut, ini berikutnya 3 ayat ini. Mudah-mudahan nyampe. Bicara tentang Nabi Nuh ya. Walaqad dan sungguh-sungguh arsalna kami utus Nuhan Nuh ila qaumihi kepada kaumnya. Inni lakum nadhirum mubin, ini sesungguhnya aku lakum untuk kalian nadhirum mubin, pengancam yang nyata, memberi ancaman yang nyata. Allah ta'budu illallah. Allah, janganlah, bahwasanya janganlah ta'budu kalian menyembah illallah kecuali Allah. Ini sesungguhnya aku akhafu alaikum, aku khawatir, aku takut atas kalian, mengkhawatirkan, menakutkan atas kalian, azab yaumin alim, azab pada hari yang pedih. Yang pedih harinya, hari yang pedih, hari kiamat, hari akhirat, siksa di neraka. Faqala al-mala'u, maka berkata al-mala'u, para pembesar, tokoh-tokoh alladzina kafaru, orang-orang kafir, min qaumihi, dari kaumnya, manaroka illa basyaron mithlana, manaroka, tidaklah kami melihatmu, kami tidak melihatmu illa kecuali basyaron mithlana, manusia seperti kami juga, kamu juga manusia kayak kami. Wa manaroka, dan kami tidak melihat kamu, tidak melihat engkau, ittaba'aka, mengikuti kamu, mengikuti engkau, ittaba'aka, mengikutimu, illa kecuali alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu, alladzina hum, mereka itu aradiluna, orang-orang hina dari kami, orang-orang rendah dari kami, badiyar ra'i, yang pendek atau cupet pendapatnya. Asalnya badi itu menampakkan, itu badi itu kan menampakkan ya, menunjukkan. Ra'i itu pendapat, maksudnya orang yang baru saja bisa berpendapat, nah gitu loh, orang-orang yang baru saja iso usul, masih terlalu kecil, terlalu sedikit ilmunya, maka sebagian memaknai badiyar itu pendek akalnya gitu, gara-gara masih pemula, masih baru. Silakan. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, wa ma nara, dan kami tidak melihat lakum bagi kalian, alaina atas kami, min fadlin, dari karunia, dari keutamaan, bukan karunia ya, keutamaan. Kami tidak melihat kalian itu punya keutamaan atas kami. Bal, bahkan nadzunnukum, kami menyangka kalian kadibin, orang-orang yang berdusta, orang-orang yang berbohong. Ini bicaranya berubah sekarang tentang kisahnya Nabi Nuh. Nanti kan ada nabi-nabi lain juga ya, surat Hud ini ya, beberapa nabi disebutkan, diutus kepada kaumnya, lalu dia mengatakan inni lakum nadhirum mubin, memberi ancaman yang nyata. Jadi nabi tugasnya kan tabsyir dan inzar ya. Tabsyir itu memberikan kabar gembira, inzar itu menyampaikan ancaman. Jadi din itu isinya itu, tafsir inzar gitu saja. Diberi ancaman, nanti kalau kamu tidak mau beriman, masuk ke dalam neraka. Diberi tafsir kabar gembira, kamu mau beriman, masuk ke dalam jannah, dan seterusnya. Jadi jamak baina targhib wa tarhib, ada kitabnya judulnya, kitab targhib wa tarhib. Tarhib itu menganjurkan, memberi anjuran, menghasung. Tarhib itu pakai hak, tarhib itu menakut-nakuti, jaludeni. Maka kalau orang Arab nyebut teroris itu kan irhabiyun, irhab
suka bikin teror itu. Jadi menakut-nakuti. Targhib pakai ghain, targhibun dan tarhibun. Itu din itu isinya begitulah. Maka dikatakan di sini inni lakum nadhirun mubin, memberi ancaman yang nyata gitu. Dakwah juga begitu, okay? Dakwah isinya begitu, memberi kebaikan, kesenangan, hiburan, menyenangkan dan juga ancaman. Tidak mau nanti diancam, gitu. Apa itu bunyinya? Allah ta'budu illallah. Ini yang sebagai nazir tadi ya, memberi ancaman. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah, karena aku ini khawatir kalau kalian akan disiksa di hari yang pedih, yakni di hari akhirat nanti. Yang utama kan gitu dakwahnya. Di antara kita sekarang masih ada yang ngajar di universitas, di mahasiswa. Kalau ada itu strategis loh sebenarnya ya. Jadi ngulang orang-orang di kalangan mahasiswa ya. Dulunya justru dulu juga gitu, ngulang mahasiswa, sekarang juga sudah berhenti gitu, tidak tahu, belum lanjut lagi. Bagian saja ya, bagian masih ngajar, tapi kalau dulu sampai beberapa generasi gitu. Jadi di sini berikutnya lagi ngaji lagi, sampai kita bikin acara di masjid kampus itu di Solo dulu ya. Tapi sudah berhenti sekarang, tidak lagi ada. Orang-orang jadinya ada orang ngaji, tidak tahu ngaji kemana, tapi yang jelas kita tidak lagi mengajar gitu. Sebenarnya kalau bisa mengajar itu bagus, karena mereka kan nanti kedepannya akan banyak berbuat gitu, sehingga mestinya kalau ada yang punya kemampuan nih, satu-satu ngajar ke teman-teman mahasiswa itu. Memang udah kritis-kritisnya kan, nggak seperti orang ngaji-ngaji ke teman kita kan ya, sebenarnya ya weh samina wa ta'na gitu kan, kalau kita gitu nih protes wae. Berarti saya ngajar, kebetulan punya teman tadi, murid-murid dosen itu ya gitu, lagi diulang sak hadis wis takon, tanya Ustaz, padahal pertanyaannya itu ada di hadis berikutnya loh. Sampai bilang, "Mbok sabar sebentar Pak, nanti di sini udah ada itu." Oh iya ding. Malah teman-temannya ada moyo. "Oh, kamu itu rasinause enek kuwi ning kono mburine." "Oh iya Ustaz, nah, makanya nanti dulu." Ngajinya satu-satu ya, nanti kan ada jawabannya itu. Namanya kan biasa berpikir kritis ya. Nah ini gimana? Lah ya kalau gini gimana? Lah itu adanya di hadis berikutnya itu ada jawabannya. Bukan oh iya ada gitu. Ya sudah gitu. Kadang-kadang gitu. Makanya kita sabar saja. Namanya orang-orang intelektual itu kan gitu ya. Jadi mikirnya selalu kritis gitu. Nah tapi kalau tidak, terus siapa yang memberitahu mereka? Ini kembali sini ya. Ini yang saya ingin terangkan. Orang-orang mereka itu mengatakan, orang-orang kafir, para musyrik mengatakan, "Mana roka illa basyaron mislana." Ini kan biasa ya, orang ditolak dakwahnya gara-gara dilihat orangnya. Yang ngejak itu loh siapa gitu. Kalau dulu kita masih kuliah, kita masih dakwah di kalangan mahasiswa, kamu itu IP-mu ki piro? Zaman dulu IP, enggak tahu sekarang masih ada enggak itu. Indeks prestasi. IP-ne gur 0, gitu, bukan cuma 1 itu 0, IP rapido katanya dulu. Rapido itu ballpoint itu loh, apa namanya? Yang untuk gambar itu loh ya. Namanya rapido itu, ada merek namanya rapido itu kan isinya 0,1, 0,2, 0,3 dan 0,7, banyak itu 0,8 gede. Karena kan memang tipis-tipis kan, kita bikin gambar kan namanya gambar teknik kan kecil, apa namanya kecil-kecil. IP-ne gue rapido harus ngejak aku ngaji, itu katanya gitu. Tapi kalau yang ngejak ngaji itu cah pinter gitu, ya alasan lagi gitu. Adalah IP-nya 3 itu. Zaman dulu 3 itu kan sudah bagus ya. Sekarang IP itu bisa 3,9 sekarang itu. 3,9 itu gitu. Saya tanya teman saya dosen, ternyata lah apa enggak gitu Ustaz? Wong kita ngasih nilai itu mesti harus bagus kok. Nilai buruk itu enggak boleh sekarang ini, katanya gitu. Enggak tahu benernya gimana itu. Udah enggak aman enggak. Kita ngasih nilai itu ya harus baik, enggak boleh nilai kok kurang dari 3, enggak boleh gitu. Iya harus lebih dari itu. Makanya kok nilainya bagus-bagus. Saya 3 tadi ya. Ini 3 atau 3, sekian. Diajak ngaji, yang ngajak orang pintar. Jawabannya itu piye? Lah iya kamu sudah pintar, kamu enggak belajar sudah bisa. Lah saya ikut ngaji gitu, bodoh saya lo gitu malah itu. Jadi terus piye? Yang ngejak itu kudunya sopo gitu loh. Lah itu tadi memang orangnya itu sukanya gitu loh. Yang ngejak orang bodoh mengatakan enggak sudi saya ngaji, nanti jadi bodoh kayak kamu gitu kan. Tapi kalau yang ngejak orang pintar kok enggak gitu, enggak bilang saya memang ikut ngaji gen pintar kayak kamu, enggak gitu. Tapi lah kamu kan sudah pintar, rasa belajar juga tetap pintar kamu itu. Lah saya harus ngaji,
mengurangi belajar saya, wah nanti bodoh saya. Oh gitu jawabannya. Ya sudah, ini seperti kata kaumnya Nabi Yunus, Nabi Nuh ini, wa manaraka illa basyaram mislana, kamu itu seperti kami. Sekarang bukan kalangan kampus, kalangan para pengusaha yang ngejak pengusaha adalah ternyata bangkrut gitu loh, gagal usahanya, ngejak ngaji. Jawabannya apa? Nanti kalau saya ngaji jadi bangkrut kayak kamu, nggak mau saya ngasih. Tapi kalau yang ngajak pengusaha sukses, dia bilang, lah saya ini berusaha kayak gini nggak sukses. Lah kamu sudah sukses, kamu bisa ngaji karena kamu sudah sukses. Lah saya kalau harus ngaji kayak kamu, nanti saya nggak jadi berusaha, saya ngaji terus jadi nggak sukses. Begitu jawabannya. Kok ya nemu cara itu, nemu omongan untuk jawab gitu. Ya sudah, karena gitu. Ya suwes itu saja. Berarti kowe kancane umatin Nabi Nuh. Nah, itu saja lah itu. Dijak jawabannya wa manaraka illa basyaram mithlana. Lagi wa manaraka tabaka illal ladzina hum aradiluna, orang-orang rendahan dari kita. Lah ini memang faktanya begitu. Nabi sendiri, Nabi Muhammad itu diikuti oleh kebanyakannya kan orang-orang rendah toh nggih. Maka ketika siapa? Abu Sufyan ditanya sama Hercules itu ditanya, yang mengikuti Muhammad itu orang-orang rendahan atau orang-orang mulia? Maka Abu Sufyan menjawab, bal du'afa'uhum aktsar. Apa yang mengikuti itu du'afa atau orang-orang yang mulia-mulia dari mereka itu. Kata Abu Sufyan, yang mengikuti malah kebanyakan orang-orang du'afa, orang-orang rendahan. Ada orang-orang mulia tapi nggak banyak, yang banyak orang-orang rendahan. Itu kan cerita banyak kan ya, tanya banyak sampai akhirnya Hercules kan ngomong, kamu tadi saya tanya yang ikut Muhammad itu orang kebanyakan orang rendahan atau orang mulia, kamu menjawab orang-orang rendahan. Kata Hercules, begitulah Nabi itu memang begitu itu. Yang saya tahu Nabi itu banyak diikuti oleh orang-orang the unhave, nah itulah ya, bukan the have, orang-orang yang nggak punya, itu begitu ya. Walaupun ada yang punya, ada, tapi tidak banyak. Ada orang kayak Utsman bin Affan, ada orang kayak Abdurrahman bin Auf, tapi tidak banyak. Kebanyakannya orang-orang yang rendahan, bekas budak atau orang miskin, kan gitu ya, tidak populer dan sebagainya. Maka di sini juga sama kan, wa man narakat tabaka illal ladzina hum aradiluna badiyar ra'i. Plus wa ma nara lakum alaina min fadlin, kamu tuh punya kelebihan apa atas kami ini Muhammad? Kamu itu orang, kalau Muhammad ya, ini kan Nabi Nuh ya. Nuh, kamu itu bukan orang terkemuka, bukan orang kaya, bukan dikenal orang yang pinter, bukan begitu. Terus punya kelebihan apa atas kami? Kok kamu mengejak kami itu? Apa yang kamu ajakkan itu? Nah, gitu. Nah, jadi walhasil ini juga berulang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sampai sekarang pun orang itu menolak orang gara-gara itu. Gitu. Mosok ustadznya kok naik motor, harusnya kan yang naik mobil. Tuh, sok naik motor. Jadi ditolak itu gara-gara naik motor, bukan gara-gara tidak punya ilmu, gara-gara naik motor saja. Oh gitu loh. Motor, masa motornya butut gitu. Ya setidak-tidaknya ya Nmax gitulah. Nah, gitu. Enggak gitu. Itu keadaan manusia kan, makanya itu tadi. Kalau ternyata kita ditolak begitu, ya sabar saja. Karena sebenarnya bukan karena apa-apa, karena Allah belum memberi petunjuk kepada mereka. Nanti kalau diberi petunjuk, tetap akan ikut juga. Makanya kita sabar, tidak usah terus harus memenuhi. Kalau gitu, biar dia mau, saya tak cari sewaan motor saja lah. Barangkali ada motor bagus gitu, biar mau. Gitu. Ya tidak perlu. Kenapa? Yang penting bukan itunya kok. Yang penting taufik dari Allah. Kalau Allah memberi taufik, tetap akan mau. Sebagaimana Nabi juga begitu. Nabi sekarang kalau Nabi coba, Nabi Muhammad itu kurang apa beliau itu? Sudah orang yang paling baik, tidak pernah bohong. Mungkin kan kekurangannya karena yatim saja kan, yatim miskin barangkali itu. Tapi orangnya kan baik. Itu saja ditolak oleh kaumnya, ditolak dan tidak punya dalil loh mereka nolak itu sebenarnya. Tidak punya dalil karena mereka mau merapat, mau berdiskusi. Ini kita harus satu suara itu, kata Walid bin Mughirah kan ya. Walid bin Mughirah diskusi dengan orang-orang di Darun Nadwah itu. Kita kalau musuh Muhammad itu harus satu suara. Muhammad itu kita katakan apa dulu? Apakah tukang sihir? Apakah penyair? Apakah apa lagi? Dukun? Apa-apa dia itu? Apa majnun, orang gila apa itu? Diskusi mereka, diskusi. Ya sudah, terserah kamu bilang apa, Walid bin Mughirah, kamu ngomong apa? Enggak, kalian ngomong saja, nanti saya komentari. Akhirnya orang-orang ngomong,
Kalau gitu kita katakan Muhammad itu tukang sihir. Oh, terus Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu bapaknya Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah kan. Nah, bapaknya Walid bin Walid juga. Jadi namanya Walid bin Mughirah atau Khalid bin Walid bin Mughirah. Ini tokoh kafir. Matinya dalam keadaan kafir. Dia ngomong, "Oh, kamu katakan Muhammad sihir." Enggak, itu Muhammad itu bukan sihir. Yang diomongkan itu bukan sihir. Dijawab, dibantah oleh Walid bin Mughirah. Sudah. Kalau gitu kita katakan penyair. Wah, gitu. Penyair saja. Kita sepakat ya, kata Walid bin Mughirah. Kok penyair piye? Dijawab, dibantah gitu loh. Bantah oleh Walid bin Mughirah. Dan bantahan Walid bin Mughirah itu tidak terbantah. Jadi mereka akhirnya nerima, oh memang bukan penyair. Tukang sihir bukan. Sudah. Penyair bukan, apalagi kahin, dukun. Jauh lagi, oh tidak, yang diomongkan itu bukan dukun, bukan mantra perdukunan, kita sudah tahu dukun kayak gini. Akhirnya semua yang disebutkan oleh orang-orang dibantah oleh Walid bin Mughirah, tidak nemu. Jadi Muhammad itu siapa jadinya? Kita itu ngomong Muhammad itu siapa? Kita harus satu kata itu. Sampai akhirnya karena sudah bingung, Walid bin Mughirah mengatakan yang benar menurut saya itu tukang sihir. Tukang sihir karena dia itu menyihir orang sampai pisah antara suami dengan istri, bapak dengan anak, pisah gitu kan. Sudah kita sepakat ya, katakan tukang sihir. Pulang, Walid bin Mughirah pulang bersama Khalid bin Walid sama Walid bin Walid anaknya. Sampai di rumah cerita pada anak berdua tadi, "Piye? Saya tadi bapak kan akhirnya bilang tukang sihir. Bagaimana kalian?" Kata Walid bin Walid, bukan Khalid bin Walid ya, Walid bin Walid. Karena Walid ini nek coro berkelahi kalah sama Khalid, tapi kalau coro bicara pintar Walid daripada Khalid bin Walid ini. Kakak beradik ini. Kata Walid bin Walid mengatakan, "Loh, bapak tadi kan membantah loh. Sudah ada yang katakan tukang sihir dibantah sama bapak, penyair dibantah, semua dibantah kan. Kok kemudian kembali ke tukang sihir?" Lah, kalau menurut saya memang paling dekat tukang sihir. Lalu Walid bin Walid menggunakan omongannya bapaknya, Walid bin Mughirah, untuk membantah bapaknya. Sekarang bapak katakan tukang sihir. Loh, kok tukang sihir? Apa enggak begini? Bingung, nggak bisa jawab itu. Jadi omongan dia digunakan oleh anaknya untuk melawan dia karena dia tadi sudah membantah kan. Waktu tukang sihir dia bantah itu. Akhirnya memang begitulah. Kita memang tidak bisa mendefinisikan Muhammad itu apa, nggak bisa. Memang apa? Bukan tukang sihir, bukan tukang syair, bukan dukun, bukan apa ya. Memang Muhammad itu benar. Dia ngaku itu Walid bin Mughirah itu. Tetapi dia tetap saja kafir. Begitu loh. Ini loh, orang sudah tahu dia salah, Muhammad benar, itu tetap kafir itu ada kok. Apalagi yang belum tahu, kan gitu kan. Ini Walid bin Mughirah contohnya itu, dan dia mati dalam keadaan kafir sampai ditantang oleh Allah kan, dan di surat itu Al-Mudaththir kan, itu kan turun tentang Walid bin Mughirah itu loh, yang zarni wa man khalaqtu wahida wa ja'atu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Itu kan, tinggalkan aku bersama orang yang kuciptakan ini, zarni wa man khalaqtu wahida. Itu kan sampai ketika Khalid bin Walid masuk Islam, itu ayat itu yang diulang-ulang terus oleh Khalid bin Walid karena ingat bapaknya itu ayat itu tentang Walid bin Mughirah itu gitu ya. Jadi dia sampai akhirnya kan diakhiri dengan sauslihi sakor wa ma adraka ma sakor la tubqi wa la tadhar lawahatul lil basar alaiha tas'atasar dan seterusnya. Itu urut-urutan itu semuanya tentang Walid bin Mughirah yang mengatakan tadi, berdiskusi, kemudian membantah orang-orang, tapi akhirnya dia memutuskan sesuatu yang sebenarnya keputusan ini kalau dibantah ya tetap bisa. Dia bantah dengan omongan dia sendiri sebenarnya itu bisa. Terbukti sampai ketika pulang ke rumah, anaknya yakni Walid bin Walid membantah dan bapaknya nggak bisa bicara. Bener memang bantahannya sudah bener. Seperti itu keadaannya. Oke, maka kembali ke sini, kalau ternyata kita berdakwah dan akhirnya ditolak, ya yang sabar karena memang tadi akan ada orang-orang yang seperti itu, dan maaf jumlahnya mungkin lebih banyak daripada yang mau menerima. Tapi jangan khawatir karena nilai kita itu tidak tergantung hasil kita, tapi tergantung kesungguhan kita. Asal kita sungguh-sungguh lillahi ta'ala, terserah Allah bagaimana nanti Allah memberi kita itu taufik apa enggak, itu haknya Allah, tapi kita sudah mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini sudah lebih waktunya ya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Kalau ada silakan. Tidak ada. Qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Silakan kalau mau meninggalkan tempat.